Oke, nakama, kita dapatkan informasi beberapa jam yang lalu nih. Oda Sensei memberikan kejutan lagi. Sekarang, 6 Agustus naskah ini dibuat. Akhirnya Oda itu memberikan kita klarifikasi tentang informasi terbaru Akagami no Sang. Gila, kali ini harus kalian dengar sih sampai selesai. Sang yang kita kenal dahulu ternyata sudah diketahui tanda-tandanya oleh Roger dan juga Relic jika nanti orang ini akan memiliki haki yang sangat powerful. Di sini dijelaskan dalam One Piece volume keempat Billion itu, dalam rangka persiapan movie Red Akagami no Sang sendiri, Oda itu memberikan setidaknya 7 hal penting tentang apa hal selanjutnya dan bagaimana kedikdayaan Red Force itu, karena mereka dipimpin oleh seseorang didikan dari dua raja di masa lalu, King of Pirates Roger serta Dark King Silver Relic. Nah, ini adalah informasi masih segar nih dari Oda Sensei sendiri, kisah tentang bagaimana fakta-fakta mengejutkan Akagami no Sang. Kita mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 7 hal yang Oda beberkan kenapa Akagami Sang itu begitu powerful terbaru ini. Dari kisah masa lalu kita akan paham seperti apa Akagami no Jegi ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DR3 Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, informasi ini bersumber langsung dari Oda Sensei ini, perihal 7 momen yang membuat Akagami bisa setenar sekarang ini. Ini informasi terbarunya. Pertama, ditemukan Roger dan juga Relic. Nah, di sini Oda Sensei itu memberikan kita gambaran jelas nih bahwa dia Akagami Sang itu ternyata sudah ditemukan oleh Roger dan juga Relic ketika masih berusia 1 tahun. Bahkan yang menarik di sini, Sang itu langsung dimasukkan ke dalam peti harta karun yang dicuri oleh Roger selama insiden dalam God Valley. Nah, gila kan? Apakah Sang ini sudah berada di God Valley ketika pertempuran itu? Sebenarnya siapa Sang ini? Apakah dia berhubungan dengan salah satu seorang dari pertempuran God Valley itu? Tenryubito kah? Atau Ralph Disabek? Dari sini memang banyak muncul teori nih bahwa Sang itu ada kemungkinan dia adalah putra dari Sebek sendiri. Tapi teori lain juga mengatakan jika Sang juga berhubungan dengan Tenryubito, lalu mereka dimiliki oleh Roger pada akhirnya dan para krunya itu. Nah, coba kalian kasih pendapat nih biar next kita bisa diskusikan dan teorikan bareng. Nah, jika Sang memang sudah sejak kecil diketemukan oleh Roger dan juga Relic, wajar sih jika keduanya tahu potensi Sang sendiri. Apalagi Relic yang dikenal sebagai si Raja Kegelapan itu pasti mengetahui bagaimana karakter seseorang. Nah, kami pikir sejak belia dia sudah dididik oleh dua raja dalam kapal Oro Jackson itu, King of Pirates Roger serta Dark King Silver Relic. Dan jika dia diketemukan dalam insiden God Valley, sudah jelaslah betapa istimewanya Sang itu sendiri. Ya, kalian tahu sendirilah. Kedua adalah soal bounty-nya. Nah, sekarang kalau ngomongin bounty, Yonko Sang itu memang salah satu yang tertinggi. Tetapi di catatan ini Oda Sensei itu memberikan informasi lagi jika bounty Sang 12 tahun lalu itu ketika One Piece 1 masih dalam chapter pertama adalah sebesar 1,4 miliar berry. Gila kan? Itu memang sebuah angka yang fantastis sih. Bahkan itu tidak mengherankan untuk orang sekali Shirohige saja yang sebenarnya tahu seberapa berbahayanya Akagami Pirates itu sendiri. Dengan bounty segitu jumlahnya yang menjadi alasan jika ditarik sampai sekarang ini, jika orang ini benar-benar mengamuk maka akan merembet ke berbagai hal. Nah, ini tidak heran pula jika saat ini bounty-nya adalah salah satu yang tertinggi. Ketiga, The Killer of Color Observation Haki. Nah, maksudnya di sini Akagami ini dikenal sebagai si pembunuh dari berbagai macam warna haki. Sudah sangat jelas memang kalau Akagami ini adalah salah satu masternya haki dalam kisah One Piece sendiri. Apalagi jika gurunya sendiri juga dicap sebagai master haki. Maka ini tidak mengherankan bila Akagami sejak dahulu sudah populer sebagai si pemburu berdarah dingin. Atau kalau dalam kasus bajak laut sendiri dan ambisi membunuh itu, dia dikenal sebagai Sang is the Killer of Observation Haki. Berikutnya, keempat, kontrol penuh lawannya. Ini menjadi daya tarik tersendiri nih adalah informasi terbaru dari Oda itu bahwa dikatakan Sang ini bisa melenyapkan dan mengendalikan nafasnya sendiri ataupun musuhnya. Orang ini bahkan tidak akan membiarkan lawannya itu melihat sedikit ke masa depan. Itulah kenapa dia dikenal mampu mengontrol penuh nih ambisi dan pernapasan itu. Dan untuk bajak laut pengguna Kenbun Soku no Haki saja bakalan kewalahan menghadapi Yonko Akagami itu. Dan ini juga berlanjut ke info selanjutnya nih, saling berterkaitan. Kelima adalah si powerful haki. Nah, nakama, Oda itu menyatakan jika Sang itu adalah si penakluk haki nih.
Kekuatannya dalam level Haki Raja ini tidaklah main-main. Bahkan jika sudah melihat fakta yang kemarin terjadi di perairan Wano Kuni itu, ketika orang sekali berarah Haki Green Bull saja tersentak kaget nih jika geledek petir hitam itu adalah haki dari Raja si Akagami Yonko. Yang lebih mengesankan kala itu, Haki Raja Sang sendiri itu bisa menargetkan lawan dengan jarak jauh sekalipun. Bahkan kemampuannya itu dalam tahap ini bisa merusak benda-benda di sekitarnya. Moby Dick Shirohige adalah bukti dari kehebatan Conqueror Haki yang powerful itu. Nah, dari semua informasi Sang yang kita tahu, paling menakutkan kita pasti memang sepakat itu adalah soal Haki sih. Karena Kaido pun pernah mengatakan kepada Luffy dan kita semuanya bahwa dahulu ada pria bernama Goldie Roger yang tanpa buah iblis tetapi hanya menggunakan Haki Raja saja dia menaklukkan dunia. Itulah salah satu alasan yang mendasari ada yang bilang Haki jika sudah di tahap seperti Sang ini lebih berbahaya dari awak kening beberapa buah iblis. Apa kalian setuju guys? Lalu apalagi yang terjadi dari ucapan Oda Sensei selanjutnya? Oke, berikutnya nomor 6, Griffon Akagami. Nah, sering dengar kan? Di sini diberitahukan kepada Oda Sensei jika Sang sendiri bisa menggunakan pedangnya yang berapi-api itu, atau dalam istilah realistisnya menyala-nyala jika ia benar-benar serius menghadapi musuhnya. Kita belum benar-benar tahu nih menyala-nyalanya seperti dilapisi haki atau pedang ini seperti halnya esnya Roger dahulu jika dia menggunakan teknik Kamusari. Maka Ace akan menyala-nyala seperti dilapisi haki. Bahkan dengan Kamusari saja kita lihat Roger bisa mengadu dengan serangan Whitebeard sendiri dan juga menerbangkan Oden sampai terpelanting sangat jauh. Pertanyaan sekarang, apakah Griffon Sang seperti itu? Bakalan menarik memang jika kita ulik lebih dalam tentang salah satu pedang yang membuat Sang bisa di posisi sekarang ini. Apalagi pedang itu juga sempat beradu dengan Kokuto no Yoru milik Dracul Mihawk. Nah, ada yang penasaran tentang cerita mitologi Thunderbird? Benarkah itu berhubungan ya dengan pedang Sang itu sendiri? Dari pernyataan Oda Sensei itu, kita akhirnya paham jika kemampuan Sang ini bukan hanya soal haki, tetapi dia sudah berada di tahap master dalam mengendalikan berpedangnya itu. Jika gurunya adalah Relic yang dikenal sebagai master pedang, maka ini akan sangat relate nih. Last but not least, nomor 7 itu adalah era baru. Nah, diakhiri dari 7 informasi tersebut Akagami Sang ini, Oda ini telah memberikan sebuah pernyataan lagi nih. Bahkan Akagami Sang itu sudah memiliki rencananya sendiri untuk era baru sekarang. Itulah yang mungkin menjadi bukti kuat dalam akhir Wano Kuni kemarin itu kepada Green Bull. Sang dengan sangat marah menggunakan Conqueror hakinya itu lalu berteriak kepada Aramaki, "Kau dan para angkatan laut apa sangat ketakutan dengan era baru ini? Apa kalian sebegitu khawatirnya dengan dimulainya era baru ini?" Nah, dari pernyataan ini sendiri Sang itu serasa sangat benar-benar mendukung nih lahirnya era baru tersebut. Tetapi jika dari pernyataan Oda Sensei terbaru ini, sepertinya Sang itu juga tidak hanya mensupport era lahirnya generasi baru ini, tetapi dia akan mengambil peran yang sangat besar pula. Bahkan di era baru ini, dari info Oda, Akagami Sang itu sudah memiliki beberapa rencananya. Kira-kira apa itu rencana dari Akagami sendiri? Nah, dari ketujuh info ini kita akhirnya sedikit punya gambaran lebih nih perihal Yonko Akagami ini yang sudah mulai aktif digambarkan. Bahkan di era Wano Kuni di mana info-info Sang itu semakin diperjelas. Dan udah kemarin juga memberikan informasi jika tidak masalah kalian membaca One Piece mulai dari art ini, karena dari art inilah sebenarnya menjadi penghubung dari cerita One Piece itu sebenarnya. Dan jika kalian juga amati lagi, cerita ini juga berhubungan dengan seorang Akagami Sang. Dari berbagai macam informasi dan sumber-sumber terbaru itu, kita dapat membayangkan seperti apa nih Sang bertumbuh dan menjadi Kaisar Yonko sekarang ini, karena ada dari behind the story yang pastinya jika terungkap misteri box Pandora itu akan membuat semua orang terkesan nih. Dia yang sangat jelas sejak lama sudah dididik dan dibesarkan oleh sang raja dalam kapal Oro Jackson, Roger, dan juga Rayleigh. Kalian berpikir memang sangat tepat nih, Sang itu mewariskan dan melepaskan embel-embel Mugiwara atau topinya itu kepada Luffy yang mirip dengan kaptennya. Itu karena dia juga akan membuat ceritanya sendiri nih. Mungkin kedepannya kita akan mendapatkan informasi atau teori seputaran Akagami dan pesan dari Roger kaptennya di masa lalu mungkin, who knows. So, gimana menurut pendapat kalian? Dari ketujuh informasi yang Oda berikan itu rasanya memang masuk akal sih. Kemarin kita melihat bagaimana dia bisa menargetkan petir hitamnya itu kepada lawan meskipun levelnya adalah sekaliber Admiral Angkatan Laut. Jadi itulah tadi informasi terbaru yang bersumber dari Oda Sensei perihal update info Akagami no Sang. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.